Apa yang sedang mereka bicarakan? Haruskah aku pergi dulu? Tapi aku ingin melihat bagaimana sikap Kuan Yuchen. Ziyi, aku berharap kamu dapat mengerti. Aku selalu menganggapmu seperti adik perempuan. Meskipun aku tidak menikah dengan Luqian, aku juga tidak akan mungkin bersamamu. Aku tidak mengerti mengapa harus dia. Bagaimana kalau Kuan Zheng? Luqian tidak pantas sama sekali untuk bersamamu. Ziyi, tidak ada Kuan Zheng. Luqian adalah satu-satunya istriku. Kakak Yuchen, mengapa kamu menjadi seperti ini? Kamu terus melindunginya. Apa yang pantas darinya untukmu? Terus menjaganya? Aku sudah mengatakannya, dia adalah istriku dan juga ibu dari anakku di masa depan nanti. Aku hanya akan mengakuinya, siapapun dilarang untuk menindasnya. Ziyi, aku berharap kamu dapat mengerti. Mengapa? Kakak Yuchen, apakah kamu begitu menyukainya? Tidak peduli, bagaimanapun. Ziyi, aku berharap kamu dapat menghormati Luqian seperti bagaimana kamu menghormatiku. Dia adalah kakak iparmu sekarang. Siapa? Bisa-bisanya aku menginjak ranting pohon. Apa hanya perasaanku saja? Sudahlah, waktunya juga sudah larut. Aku akan memanggil supir untuk mengantarmu pulang. Hati-hati di jalan. Kirimkan pesan padaku ketika sudah tiba di rumah. Kakak Yuchen, apakah aku benar-benar harus melepaskannya? Rasa suka padanya selama belasan tahun ini. Apakah perkataan Kuan Yuchen hanya alasan untuk menolak Ziyi atau tulus dari hatinya? Tidak tahu mengapa hatiku merasa sedikit senang. Luqian? Hah? Mengapa kamu ada di sini? Aku merasa tidak nyaman dan berkeliling untuk menghirup udara segar. Menghirup udara segar? Mungkinkah dia sudah mengetahui tentang aku yang mendengar diam-diam di taman tadi malam? Enak. Lumayan. Kalau begitu makanlah lebih banyak. Tapi akan ada sosis yang lebih enak sedang menunggumu loh. Kuan Yuchen, bisa-bisanya kamu mengatakan candaan kotor? Nenek masih ada di sini. Yuchen, kamu tidak boleh mengganggu Luqian ya. Baiklah nenek. Dasar, ekspresi nenek ini jelas bahwa dia mendengarnya. Ada apa? Apakah perutmu terasa tidak nyaman lagi? Pasti kamu berjalan di luar tadi malam dan masuk angin. Sini, minum sedikit air. Terima kasih. Luqian, kita sedang mempersiapkan acara pernikahan akhir-akhir ini. Kamu harus menjaga tubuhmu ya. Baik nenek, aku akan lebih memperhatikannya. Aduh, tadi ketika kamu mual, aku mengira ada hal baik akan tiba. Hal baik? Jangan-jangan? Kakak Zhao, kami sudah pulang. Apa kamu sudah membuat makan malamnya? Masak makanan yang hambar. Perut Luqian sedang tidak nyaman. Cemilan plum kering. Plum kering ini enak sekali. Nyonya, bisa-bisanya kamu menghabiskan plum kering yang begitu asam? Apakah ini asam? Aku merasa ini biasa saja. Padahal aku tidak suka makanan asam. Ada apa denganku hari ini? Tiba-tiba makan begitu banyak makanan asam. Nyonya, apa kamu hamil? Hamil? Benar juga, banyak video yang mengatakan bahwa ibu hamil suka makanan asam. Jangan-jangan aku juga. Kakak Zhao, apa saja tanda kehamilan pada umumnya? Sebenarnya banyak tanda-tandanya. Selera makan orang yang sedang hamil akan tiba-tiba berubah. Tepat sekali. Dan juga terkadang ingin muntah dan tidak ingin makan apapun. Tepat lagi. Oh iya, dan juga ibu hamil akan menjadi semakin suka tidur. Dulunya suka bergadang, tetapi tidak bisa bergadang lagi sejak hamil. Nyonya, ada apa denganmu? Aku ingin minum segelas air dan menekan keterkejutan ini. Pagi ini nenek juga mengatakan hal yang sama. Apakah aku benar-benar hamil? Jika Kuan Yuchen tahu, apakah dia akan merasa senang?
Aduh, ada apa Lukian? Hah? Air panasnya terkena tanganmu kan? Tidak apa-apa. Kakak Zo. Aku benar-benar baik-baik saja. Baik-baik saja? Raut wajahmu juga terlihat buruk. Aku hanya merasa lelah dan ingin beristirahat lebih awal. Aku tidak ingin makan malam. Aku akan ke kamar tidur terlebih dahulu. Jika aku hamil, maka aku bisa tahu pikiran Kuan Yu Chen yang sebenarnya. Lukian, kamu sering melamun akhir-akhir ini? Apakah ada masalah yang kamu pendam di hati? Tidak ada. Oh, biarkan aku melihatmu dengan jelas. Apakah benar-benar tidak ada? Hei, cepat turunkan aku. Jangan begitu kasar. Dari mana aku begitu kasar? Aku ingin mandi. Kuan Yu Chen, ada apa? Apakah nanti kamu bisa lebih lembut padaku? Oh, itu tergantung pada kemampuanmu. Kebiasaan ada hal yang mengerikan. Aku tidak menyangka akan ada suatu hari aku terbiasa dengan dirimu yang menemani di sampingku. Aku juga tidak menyangka bisa-bisanya aku jatuh cinta padamu. Ruang USG ada di sini kan? Aduh. Lukian, mengapa kamu di rumah sakit? Apakah kamu sakit? Lukian? Ibu, dia adalah cucu menantu keluarga Kuan sekarang. Tapi, mengapa kamu ke rumah sakit sendirian? Di mana Tuan Kuan? Apakah dia tidak menemanimu? Mengapa jika aku sendirian, aku hanya datang mengambil obat? Apakah hanya kamu yang boleh datang ke rumah sakit? Benar juga, kamu berpenyakit jadi harus makan obat. Bukankah makan obat ketika sakit adalah hal yang normal? Hanya saja ada orang yang perutnya membesar dengan cepat itu tidak normal. Benar kan? Apa maksudmu? Kenapa Wen Hui? Apa yang dia katakan itu benar? Orang gila. Ibu, jangan hiraukan dia. Dia hanya iri karena aku hamil. Sebentar lagi giliranku. Aku hamil? Aku benar-benar punya bayi. Harusnya aku memberitahu Kuan Yu Chen. Bagaimana dia akan membuat pilihan jika dia tahu akan hal ini? Akankah dia benar-benar mematuhi kontrak yang ada, bercerai dan memisahkan aku dan anakku ketika kontrak berakhir? Ibu, peluk. Beberapa bulan lagi, perutku akan menjadi semakin besar. Apa yang harus aku lakukan? Tidak bisa. Aku harus mengetahui apa yang dia pikirkan. Saat ini, Departemen Manufaktur sudah menerima informasi permintaan yang terbaru. Oleh karena itu, kami berencana untuk merevisi rencana ini sesuai dengan pelanggan gelombang keempat. Berhenti sebentar. Baik. Halo? Ada apa? Itu. Tadi aku menonton satu episode sinetron. Tiba-tiba aku punya sebuah pertanyaan untukmu. Pertanyaan apa? Peran utama wanita menyadari bahwa dirinya hamil, tetapi dia tidak yakin dengan sikap pameran pria. Jadi dia bingung apakah ingin melahirkan anaknya atau tidak. Cerita ini punya akhir yang menggantung. Aku merasa tersiksa menontonnya. Kalau itu adalah kamu, apa yang akan kamu lakukan? Kuan Yu Chen, apakah kamu masih mendengarkanku? Aku sedang rapat. Kita bicarakan setelah aku pulang nanti. Baiklah, lanjutkan. Pertanyaan yang begitu jelas dan dia malah menolak untuk menjawab. Tetapi menyuruhku untuk berpisah dengan anak kandungku, aku tidak dapat melakukannya. Aku akan simpan laporan USG ini terlebih dahulu dan anggap saja ini tidak terjadi. Sayang, aku benar-benar punya kejutan kali ini. Aku hamil. Apa? Apakah kamu tidak senang? Kamu sudah pulang? Iya,
Urusan perusahaan hari ini sedikit rumit, jadi aku pulang sedikit terlambat. Mengapa kamu pulang begitu awal hari ini? Apakah sudah menyelesaikan urusan perusahaan? Aku merasa tidak enak badan, jadi aku pulang terlebih dahulu. Tidak enak? Apakah perutmu sakit lagi? Atau kamu masuk angin kemarin dan demam? Tidak apa-apa, aku sudah pergi ke dokter siang tadi, hanya anemia saja. Benarkah? Akhir-akhir ini aku akan menyuruh kakak Zhao untuk memasak sup toniks yang bernutrisi. Kamu menonton sinetron ini dan menanyakan pertanyaan yang begitu aneh padaku? Brengsek, sepertinya kamu bersama denganku hanya untuk bayi di perutku ini. Bukan seperti ini. Kurangi menonton sinetron yang tidak berpendidikan seperti ini lain kali. Baiklah, sepertinya dia masih belum menyadarinya. Bagus juga jika seperti ini. Mengapa? Apakah kamu tidak enak badan? Aku sedang menstruasi, bertahanlah sebentar. Begitukah? Kalau begitu istirahatlah. Hei, bolehkah aku tidur sambil memelukmu? Selamat malam. Selamat malam. Kuan Yuchen. Jika aku pergi, apakah kamu masih akan teringat dengan masa-masa kita bersama? Kakek, nenek, selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Akhirnya kalian sampai. Aku sedang menunggu kalian. Bagaimana akhir-akhir ini? Apakah kamu kangen dengan nenek? Yuchen, kebetulan kamu kemari. Aku punya tugas untukmu. Tugas? Digantung sedikit ke bagian kiri. Miring-miring. Kamu tidak bisa menggantung dengan baik. Aku tidak akan memerlukan bantuanmu jika bukan karena aku sudah tua. Kakek, kamu pandai berbicara saja. Bagaimana aku bisa tahu apakah ini miring ketika aku di atas tangga? Kamu berani melawanku? Jangan mengira aku tidak akan memukulmu karena kamu sudah menikah. Siapa yang ingin memukul cucuku? Hahaha, aku hanya bercanda saja. Aku masih menunggu untuk menggendong cicitku. Kamu orang tua yang hanya bisa beradu mulut saja. Kakek lucu sekali. Mengapa dia melihatku seperti itu? Nenek, melihatmu dan kakek dapat bergandengan tangan selama seumur hidup benar-benar membuat orang merasa iri. Anak bodoh, bukankah kamu dan Yuchen juga seperti ini? Percaya dengan nenek, kalian juga dapat sama seperti kami ke depannya. Ke depannya? Masa depan kami? Kuan Yuchen, apakah kita bisa punya masa depan? Baiklah, apa kalian sudah membawa hadiahnya? Titip salam untuk ayahmu. Habiskan waktu untuk menemani ayahmu lebih banyak hari ini. Baiklah, nenek. Sampai jumpa semuanya. Yuchen, hati-hati saat berkendara. Sampai jumpa, hati-hati di jalan. Ibu, aku akan naik ke atas untuk beristirahat dulu. Baiklah. Bukankah ini tas Luqian? Ini adalah laporan USG. Ibu, kami sudah sampai di rumah. Baiklah, tidak apa-apa, tenang saja. Mengapa? Apakah terjadi sesuatu di sana? Luqian? Mengapa? Mengapa kamu menyembunyikan kehamilanmu? Dia sudah mengetahuinya. Jawab aku. Aku tidak mengerti apa yang sedang kamu katakan. Apakah kamu masih tidak bersedia mengatakannya? Nenek dan yang lainnya sudah melihat laporan USG di dalam tasmu. Kuan Yuchen, Luqian, mengapa kamu harus menyembunyikan hal ini dariku? Aku tidak ingin mengatakannya padamu. Tidak ingin mengatakan padaku? Jadi kamu memainkanku seperti orang bodoh? Apakah kamu merasa begitu senang untuk menipuku? Aku tidak ingin menipumu, padahal aku pernah mengatakannya. Kemarin aku menanyakan sikapmu, tapi kamu tidak menjawabku sama sekali. Jadi,
lihat sikapmu sendiri terlebih dahulu sebelum bertanya padaku. Sikapku? Jangan-jangan tentang sinetron kemarin? Sudahlah, aku tidak ingin membicarakannya. Ada apa? Lukian? Aku akan membawamu untuk beristirahat sebentar. Tidak, aku tidak perlu kepedulianmu. Kamu sudah seperti ini, berhentilah merajuk. Padahal aku ingin melawannya, namun aku tidak bertenaga sama sekali. Kamu kelelahan akhir-akhir ini kan? Aku bodoh sekali. Begitu banyak hal yang tidak biasa dan bisa-bisanya aku tidak menyadarinya sama sekali. Pantas saja dia begitu sedih. Maaf, Lukian, aku membiarkanmu. Kuan Yu-chen, kamu mau pergi kemana? Kembalilah, jangan tinggalkan aku. Apakah sudah begitu larut? Benar saja, dia tidak ada di sini. Bagaimanapun, aku masih tidak punya hak apapun untuk bernegosiasi denganmu. Perjanjian antara kita ini. Setelah memberikan anak untukmu, kemana aku harus pergi? Hah? Ini? Kuan Yu-chen? Sayang, apakah kamu sudah merasa lebih baik? Kuan Yu-chen? Apa yang sebenarnya ingin dia lakukan? Maaf, karena aku membuatmu sedih. Aku sedang menyesali perbuatan bodohku sendiri. Maaf, aku tidak memperhatikan perasaanmu. Tidak mempedulikan tubuhmu. Aku hanya mempertanyakanmu. Aku juga salah, tapi aku benar-benar takut. Aku tahu apa yang sedang kamu takutkan. Hari ini, aku ingin membuat janji yang serius padamu. Mulai dari hari ini, dan ke depannya, aku pasti tidak akan membiarkanmu dan anak kita menderita sedikit pun. Percayalah padaku, aku pasti akan menjadi sandaran yang dapat kalian andalkan. Pada saat ini, tidak peduli apakah omongannya itu tulus ataupun palsu. Aku ingin memilih untuk mempercayainya. Meskipun aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, aku masih ingin bersamamu dan mengenang keindahan pada saat ini. Kuan Yu-chen, aku berharap kita dapat seperti ini terus.